perkenalkan, saya Mas Yulianto ya. Saya ini bergerak di bidang agrobisnis. Agrobisnis mencakup ini apa, jual beli bibit sebagai konsultan kebun ya toh. Sama pembibitan. Di awalnya dulu itu ini bercerita awal mulanya. Dulu saya belajar kelengkeng ini dari Thailand ya, selama 7 bulan. Jadi saya sharing sama teman-teman di Thailand, kenapa Indonesia ini kok negara besar ya toh, lebih subur, tongkat batu jadi tanaman gitu. Ada lagunya ya. Kenapa kok buahnya impor dari Thailand kelengkeng? Kenapa ya? Suatu negara itu kan jika kekurangan pasti kan ada listnya toh, komoditi apa saja yang bisa diimpor. Kalau sudah over tidak boleh. Jadi saya amati 2016 dulu, saya kan terjun kelengkeng 2016 ya. Sampai sekarang saya belajar dan terus belajar. Alhamdulillah ya sudah mulai dapat ilmunya, belajar durian, alpukat, kelengkeng. Inilah apa yang pohon buah. Sekarang dapat ilmunya, saya bantu. Dulu saya sering luar kota, luar pulau. Kenapa? Untuk bantu teman-teman petani, kan belum paham cara pemupukannya, perawatannya gimana, pasca panen gimana, terus setelah pembosteran gimana, perlakuannya gimana, kan belum paham. Akhirnya saya ini capek itu, luar kota, luar pulau, terus akhirnya saya buatin grup gitu. Jadi setiap sharing ke grup sudah mulai enak lagi, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, era digital. Nah ini kan setelah pembosteran, ini sudah 15 hari, kita fokuskan dia untuk kita arahkan ke fase generatif terus. Kita pupuk MKP, karatiboron, MSD, magnesium sulfat, terus seng, CA ya toh. Jadi kita fokuskan ke pupuk yang P dan K tinggi sama asam amino. Jadi dia terus ke fase generatif. Kalau boleh tahu di sini itu varietas apa aja Pak kelengkengnya? Ini full new crystal. Oh, new crystal. Generasi kedua setelah Ito. Dulu kan Ito ya. Sekarang new crystal. Itu bibitnya Bapak budidaya sendiri atau saya beli gitu? Budidaya, saya ini penangkar bibit juga. Oh. Di Magelang ya. Jual beli, kita kirim langsung dari Magelang. Kalau di sini kita sediakan sedikit saja karena apa, bibit ini kan harus perawatan ekstra ya. Apalagi sini panas ya cuacanya. Kalau di Magelang kan enak. Iya. MDPL-nya 400, 600. Jadi enak. Kalau new crystal itu nama lokalnya apa, ada nama lain? Ada. New crystal itu nama kerennya. Iya, nama kerennya. Nama aslinya Kateki, dari desa Kateki, Salaman, Magelang. Oh. Ini semuanya pakai new crystal semua, Pak? Iya. Iya, pakai new crystal semua yang sudah terbukti ya, sudah dipatenkan oleh, dikembangkan sama pemerintah. Jadi dulu itu karena apa ya, masyarakat kita belum banyak yang tahu, kita sosialisasikan gencar ya. Ini loh new crystal, beda dari varietas yang lain kan ada ruby logan atau kelengkeng merah ya, kelengkeng kuangre, mata lada, pingpong, kristalin, kan beda. Iya. Itu hanya untuk apa ya? Tidak untuk produksi. Hanya untuk hiasan. Karena apa? Buahnya bijinya besar, berair. Jadi dompolannya nggak selebat new crystal. Jadi yang kayak di Thailand, di Vietnam, Amerika, terus Filipina, Vietnam itu ya sama kayak ini. Ini dulunya apa Pak, waktu sebelum kesini itu? Lahan atau kayak? Ini dulu lahan tebu. Oh, lahan tebu. Jadi saya rombak jadi kebun kelengkeng ya. Untuk agro edukasi wisata. Kalau lagi panen gitu ramai pasti Pak? Oh ramai sekali. Tahun kemarin yang ramai itu di TikTok itu kan viral. 3 hari langsung habis. Saya dapat infonya dari TikTok. Karena apa? Ini kan investasi ya, jadi harus kita jaga dengan baik. Jadi ibaratnya bolehlah ngincip sambil selfie, tapi nanti kalau pembelian kita potongin. Jadi kita yang motong atau kita dampingi.
ya yang motong kita Pak. Jadi nggak ngambil sendiri gitu? Iya, banyak yang kemarin Iya, ngambil sendiri langsung sampai ambil. sana-sana nggak terkontrol ya. Iya. Berapa Pak luasnya di sini Pak? Ini luasnya 1,2 hektar. Oh, oke. Nah, Dari awal buka itu udah ada kayak peternakannya juga atau masih? belum. Oh, masih saya kelengkeng. saya setting untuk di dulu itu ini memang untuk depannya untuk perkebunan, perikanan sama peternakan. Kenapa tuh Pak? Maksudnya kayak apa semuanya gitu? Iya, jadi integrated farming ya. Jadi saling ini nanti kotorannya untuk Iya, pupuknya pupuk. ya. Iya. Nah, saling menyatu ya, ketergantungan. Jadi kita bisa pupuknya, kotorannya untuk pupuk, kambingnya juga kita bisa jual ya. Ini masih kapasitas 100 ekor. Target saya kan 500 ekor ya. Kan lumayan nanti. 2.500.000 atau 3 juta kali 500 ekor kan sudah lumayan ya. Dan kita ini ngaritnya 3 bulan sekali untuk 100 ekor. Kita nggak tiap hari ngarit, jadi kita pakai silase. Oh, Nah, kita juga jual silasenya, rumput adutnya via online, jadi yang beli orang Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi semua apa yang di sini kita jual ya. iya iya, cuan Pak. Kebanyakan Kolam ikan ya Pak ya? Iya, itu kolam ikan tapi untuk nanti anak saya biar saya ajarin untuk jualannya. Pak. Oh. Kan masih kelas 2 SD. Di sini kebanyakan umurnya tahun berapa Pak? Udah lama semua. Ini masuk ke 3. Masuk Oh. usia 3 tahun ya. Jadi nanti kalau sudah usia 5 tahun itu mantap-mantapnya kelengkeng. Oh. Itu satu pohon bisa gendong antara 70 sampai 100 kilo per pohon. Dengan harga jual kan di sini 40.000 ya. 40.000 nanti ya lumayan, kalau ini kan populasinya 300 pohon. Jadi kita benahi pelan-pelan ya toh. Karena ini lahan basah, jadi kita tanamnya nggak gali. Oh. Jadi kita sistem unduk. Oh iya, kalau akarnya muncul ditutup Nah, lagi. ditambahi tanah lagi. Karena ini musim hujan ini agak ini ya, Tur. basah. Oh iya. Jadi kita gunut. Makanya kemarin yang belakang itu sudah setahun lebih terbengkalai, akhirnya kemarin saya datangin bego ya, alat berat untuk bikin saluran airnya resapan nanti di saat banjir ya toh. Saya ini tuh kita unduk, nanti kita benahin waktu musim hujan, jadi kayak gini nanti bagus pertumbuhannya Pak. Ya kalau usia 3 tahun gini, per pohon itu berapa Pak panennya kalau? Iya. Kalau usia 3 tahun itu segini bisa antara 20 kilo ya, 20, 25 sampai 30. Itu berapa kali Pak? Dalam Ini 1 tahun? dalam 1,3 tahun itu 2 kali. Oh. Jadi lama. dari pembosteran sampai panen ya toh, itu 5-6 bulan. Jadi kan kalau masa istirahatnya 3 bulan, jadi 12 ditambah 3, Tuh, 15. jadi 15 ya. Ya, Jadi 1 15. tahun setengah 2 kali. Nanti ke depan ini sambil musim kemarau, kalau sudah panen ini saya tengahnya saya tanam melon ya toh. Oh. Ganti melon. Celah-celahnya kita tanam melon. Kita maksimalkan. Ini kan pelan-pelan, nanti yang depan sana untuk kolam pemancingan hari kiloan ya, nila sama gurami. Dan yang belakang sudah ada. Jadi kalau belakang kan jauh ya. Iya. Di sana kan jaraknya 200 meter, jadi kasihan orang yang jalan jauh di sana. Di kelengkeng ini ada kayak bunganya gitu Pak? Apanya? Di pohon kelengkeng ini. Bunganya karakternya kayak gimana? Bunganya kelengkengnya ada 3 Iya. jenis ya. Oh. Hermaprodit, jantan, betina. Oh iya. Nah, dulu saya awalnya tanam di sini ya dibilang orang gila. Kenapa? Siapa yang tanam kelengkeng? Tetangga, orang sana. Siapa yang tanam? Ngomongnya ini ke tetangga saya. Siapa yang tanam kelengkeng lanang? Ingat saya 15 tahun nggak berbuah. Terus waktu itu kebetulan sudah saya buahkan ya. Biar untuk mematahkan asumsi orang yang jelek gitu. Ya setelah kita buahkan sedikit 20 pohon waktu itu. Gitu ya. Oh, iya bisa. Berbuah ternyata. Jadi ini kan mulai muncul bunga. Mas. Iya. Yang itu sudah kelihatan
Ini saya buahkan serempak kemarin 300 pohon sampai belakang. Pembuahannya manual kan Pak? Manual. Iya. Kita spray ya kan? Iya. Kita spray. Jadi enak, ini bisa di setting ya. Dalam 300 pohon itu bisa kita buahkan 20 pohon, 20 Oh, pohon, gitu. 20 pohon atau 10 pohon, 10 pohon terus. Di sini sampai 300 Pak? 300 pohon. Kayak banget ya. Kayak belakang-belakang sana Pak? Iya, panjangnya kan 200 meter. Jadi ini lebarnya 60 kali 200, jadi kan 12.000 meter persegi ya. Dan sudah saya agar muter keliling. Jadi kalau biasanya kambingnya kita lepas sampai jalan-jalan ke belakang sana aman ya, nggak mungkin keluar. Berarti di satu pohon ini ada bunga jantan sama betina? Betina. Betul. Ini sekali tanam, waktu Bapak nanam itu langsung tumbuh gitu Pak? Setelah belajar dari Iya. Thailand dan lain-lain. Dulu tanam setahun saya biarin. Jadi ini apa, alang-alang, rumput alang-alang itu tinggi ya. Apa ya? Kendalanya ya kelelawar itu ya. Oh, belajar. Terus pupuk. Alasannya milik kelengkeng karena tadi Pak? Karena apa? Itu gampang. Nah, pemikiran saya ya, saya asumsi 30 tahun mendatang 2030 itu masih bagus. Karena apa? Masih belum banyak yang tahu gitu. Karena masih impor gitu. Iya. Betul. Impor. Kalau biasanya ada pengendalian gitu nggak Pak? Pengendalian hama penyakit? Iya tetap ada. Kita spray insek ya toh. Kalau nggak di insek setelah pembosteran ya toh, terjadi apa? Penyerbukan, dia pasti diganggu oleh ini hama. Hama ini semacam ulat pemakan calon buah. Jadi kalau kita nggak insek itu bisa habis. Bakal buahnya ini habis ya, nggak jadi bisa panen. Ya penyemprotan. Penyemprotan itu setelah setelah pembosteran ya, 40 hari atau 50 hari setelah pembosteran kita spray. Terus setelah itu jarak 15 hari dari penyerbukan selesai, atau 5 hari setelah seminggu ya, 7 hari atau 10 hari ya setelah penyerbukan selesai kita spray lagi. Jadi biar aman calon buahnya ini loh ya. Percuma kalau kita buahkan ya toh, terus dimakan ya toh, dimakan jadi kan gagal. Selain kelengkeng tadi kan kayak ada melon gitu. Nah nanti ke depannya holdi ya. Iya, Ya. ngerti. Itu ada lagi nggak Pak dari Bapak sendiri? Yang Kayak- di sini selain atau- kelengkeng. Kalau saya utamanya kelengkeng, nanti tumbang sarinya baru. Iya. Kalau belakang nanti saya tanam jagung untuk bahan pakan kambing ya toh.